Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Agundandana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan dengan tema pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan keluarga. Jadi dari awal teman-teman tahu nggak apa arti keluarga itu? Keluarga berasal dari kata kaula dan warga. Kaula artinya abdi, yakni hamba, sedangkan warga berarti anggota. Keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, dan anak yang merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan keluarga adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sesuai dipersiapkan untuk kehidupan anak-anak itu di masyarakat kelak. Yang kedua, tujuan pendidikan keluarga. Jadi pendidikan dalam keluarga itu mempunyai beberapa tujuan. Dilihat dari aspeknya, tujuan pendidikan keluarga ada 3. Yang pertama dapat dilihat dari aspek pribadi, aspek moral maupun aspek sosial. Pada dasarnya, tujuan pendidikan keluarga adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri seorang anak dari kecil. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat kita bagi dalam 3 aspek utama, yaitu aspek pribadi, aspek moral, dan aspek sosial. Dari aspek pribadi, tujuan dari pendidikan keluarga adalah mengajarkan kepada anak agar kedepannya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian anak kelak mampu menjadi individu yang dapat menjaga nama keluarga dan membanggakan bagi kedua orang tua. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan di aspek kedua yaitu aspek moral. Aspek kedua yang dimaksud di sini adalah dari sisi moral. Pendidikan dalam keluarga penting untuk memberikan bekal moral bagi anak. Keluarga adalah tempat awal pendidikan dimulai. Pendidikan moral dalam keluarga tidak hanya berisi penyampaian mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Anak pasti juga akan melihat tingkah laku orang tuanya. Karena itu, sebagai orang tua bersikaplah dengan baik karena Anda akan melihat perbuatan Anda. Jadi di dalam aspek moral ini yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu memberikan perilaku yang baik. Agar anak dapat meniru perilaku tersebut, sedangkan jika orang tua melakukan perilaku yang kurang baik, maka cerminan dari anak tersebut yaitu dapat bersikap kurang baik juga. Tujuan pendidikan keluarga yang ketiga yaitu dapat dilihat dari aspek sosial. Dalam aspek sosial, tujuannya ingin dicapai adalah menciptakan generasi yang berguna tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi lingkup sosial yang lebih besar. Sedari dini, anak telah ditanamkan nilai-nilai luhur agar mampu menjadi pribadi yang baik ke depannya. Bekal yang ditanamkan dari orang tua bertujuan agar anak memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan pendidikan dalam keluarga akan tercapai ketika orang tua juga belajar untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya agar semua aspek pembelajaran dapat diterima oleh anak dengan baik. Jadi untuk tujuan pendidikan keluarga, aspek moral, aspek pribadi, dan aspek sosial itu sering berkaitan. Jika aspek moral dari pendidikan keluarga itu yang ditujukan kepada anak itu kurang, maka pada lingkungan sosial pun juga akan kurang, seperti tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, tidak mempunyai kepekaan sosial, dan semacamnya. Kita lanjutkan kepada prinsip-prinsip pendidikan keluarga. Di sini prinsip pendidikan keluarga ada 2, yaitu pendidikan keluarga diberikan kepada janin setelah ia memperoleh roh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saat itu telah tumbuh kesadaran kemanusiaannya seperti pendengaran, penglihatan, dan rasa. Yang kedua, pendidikan keluarga menjadi tanggung jawab bersama umat Islam. Andai kata seseorang anak kehilangan orang tuanya, maka pendidikannya menjadi tanggung jawab masyarakat lainnya, terutama kerabat dekatnya.
Yang selanjutnya itu tugas pendidikan keluarga. Jadi di sini dalam PowerPoint dijelaskan ada beberapa tugas pendidikan dalam keluarga. Tugas pendidikan keluarga yaitu anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga. Orang tua tanpa ada yang memerintah langsung memikul tugas sebagai pendidik dalam pendidikan anak. Orang tua bertugas sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, pembimbing, pembina maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Anak menyerap norma-norma pada anggota keluarganya, baik ayah, ibu maupun anak-anaknya. Maka orang tua di dalam keluarga harus dan merupakan kewajiban kodrati untuk memperhatikan anak-anaknya serta mendidik anak-anak itu dari kecil, bahkan sejak anak itu masih ada dalam kandungan. Jadi tugas pendidikan keluarga itu yang pertama dapat memberikan bimbingan yang baik kepada anak. Yang kedua, jika anak melakukan kesalahan, orang tua dapat menegurnya dengan baik dan membenarkannya. Yang selanjutnya, pentingnya pendidikan keluarga. Apa sih pentingnya pendidikan di dalam keluarga itu? Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling awal anak terima. Orang tua sebagai guru pertamanya, siap atau tidak siap, orang tua secara otomatis menjadi pendidik utamanya yang bertanggung jawab akan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Di sini orang tua mendapat amanat langsung dari Tuhan pencipta alam semesta, yang pada akhirnya orang tua mempertanggungjawabkan kepadanya. Pendidikan keluarga sangat penting karena dapat memungkinkan keluarga dapat menegakkan dan memelihara hubungan yang benar di antara anggota keluarganya, teman-teman, dan orang lain. Pendidikan keluarga juga memberikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang penting bagi kehidupan anak. Pendidikan keluarga ikut bertanggung jawab dalam membangun fondasi semua aspek kehidupan. Karena itu dibutuhkan intervensi secara sadar dan positif dari orang tua. Kita sangat menyadari bahwa kualitas pendidikan sekolah sangat bergantung pada kondisi sekolah dan tingkat kualitas gurunya. Analogi dengan itu, bahwa kualitas pendidikan keluarga juga ditentukan oleh kualitas lingkungan keluarga dan kualitas orang tua. Kualitas lingkungan keluarga bisa berbentuk lingkungan fisik, bisa juga berbentuk lingkungan sosial baik statis maupun dinamis. Demikian juga kualitas orang tua bisa terkait dengan kondisi kesehatan, latar belakang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan kehidupan beragama orang tua. Juga kualitas hubungan antara anggota keluarga, terutama kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Jadi di sini dijelaskan pentingnya pendidikan orang tua. Yang pertama dapat dilihat dari kualitas lingkungan keluarga. Jadi apabila kualitas lingkungan keluarga itu sangat mendukung, maka cerminnya dari anak tersebut juga akan sangat berkualitas atau sangat bagus. Sebaliknya, jika kualitas pendidikan di lingkungan tersebut sangat tidak mendukung, maka akan terjadi kurangnya kualitas pada anak. Nah, selanjutnya materi pendidikan keluarga. Jadi dalam pendidikan keluarga sebagai orang tua ada materi-materi yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya. Karena keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Materi pendidikan yang utama meliputi nilai agama, nilai dan norma dari sikap yang baik. Dalam hal ini, orang tua harus memberikan pendidikan dengan cara memberi contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan agar anak dapat menyerap apa yang dilihat dan didengar dari lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Anak yang lahir dalam keluarga yang selalu membiasakan berbuat baik biasanya menghasilkan pribadi yang baik. Sebaliknya, anak yang lahir dari keluarga yang selalu membiasakan perbuatan-perbuatan yang tercela biasanya menghasilkan pribadi anak yang tercela. Pendidikan agama berpangkal juga dalam keluarga, karena suasana keagamaan dalam keluarga akan berakibat anak tersebut berjiwa agama. Jadi di sini dijelaskan bahwa lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh pada pendidikan keluarga. Yang setelah saya jelaskan tadi, apabila lingkungan keluarga itu
memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik, maka anak-anak akan memberikan pribadi yang lebih baik dari pribadi orang tua tersebut. Sebaliknya, jika orang tua memberikan contoh atau perbuatan yang buruk, maka anak-anak akan ingin meniru perbuatan yang buruk tersebut. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dilaksanakan di lingkungan keluarga tersebut. Pendidikan keluarga dilaksanakan oleh orang tua pada anak-anaknya. Anak menyerap norma-norma pada anggota keluarganya, baik ayah, ibu maupun anak-anaknya. Keluarga merupakan ajang pertama di mana sifat-sifat kepribadian anak bertumbuh dan terbentuk. Pelaksanaan kegiatan pendidikan ini tanpa suatu organisasi yang ketat, tanpa adanya program waktu atau tidak terbatas, dan tanpa adanya evaluasi. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan keluarga itu tidak mengenal waktu ya. Contohnya seperti dalam kebiasaan sehari-hari. Dalam kebiasaan sehari-hari, orang tua mengajarkan hal-hal yang baik, terutama dalam aktivitas sehari-harinya, seperti dalam hal makan, berbicara dengan orang tua, lalu bersosialisasi dengan orang lain, dan banyak hal yang lainnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pendidikan keluarga. Di sini dijelaskan ada 6 ya. Yang pertama, berusaha untuk menciptakan suasana yang bersih dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, sikap anggota keluarga hendaklah belajar berpegang pada hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, orang tua hendaklah mengetahui tabiat untuk anak-anaknya. Yang keempat, hindari segala sesuatu yang menusuk perkembangan jiwa anak. Yang kelima, berikan anak bergaul dengan teman-temannya di luar lingkungan keluarganya. Yang keenam, ciptakan kondisi yang harmonis antara anggota keluarganya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.